Lantas Jokowi geram, harta karun Republik Indonesia ini dijual mentah-mentah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mondar-mandir menyatakan bahwa akan menghentikan ekspor raw material atau mineral mentah ke luar negeri. Jokowi menginginkan ekspor Indonesia harus memiliki nilai tambah melalui proses hilirisasi di dalam negeri. Di tahun depan, satu di antara yang ekspornya harus di-stop adalah mineral mentah bauksit. Harta karun bauksit milik Indonesia menjadi yang terbesar ke-6 di dunia setelah Guinea, Australia, Vietnam, Brazil, dan Jamaika. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 3,2 miliar dengan jumlah produksi pada tahun 2021 mencapai 25,8 juta ton. Saat ini, mayoritas yakni 90% atau 23,2 juta ton, sementara untuk di dalam negeri baru bisa dinikmati 2,6 juta ton. Staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara, Irwandi Arif, menyatakan minimnya penyerapan bauksit di dalam negeri ini tak terlepas dari masih terbatasnya jumlah pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit menjadi alumina. Dia mengatakan sampai dengan Oktober 2022, ketersediaan smelter bauksit di dalam negeri baru terdapat 4 smelter. Adapun kapasitas maksimal dari keempat smelter ini mencapai 10,5 juta ton. Rencana 2023 terdapat penambahan 8 fasilitas pemurnian bauksit dengan total kapasitas input kurang lebih 27 juta ton. Bila 12 smelter bauksit ini beroperasi sepenuhnya, maka diperkirakan kebutuhan bauksit di dalam negeri bisa mencapai 37,5 juta ton. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan akan ada sekitar 12 smelter bauksit yang beroperasi hingga 2024 mendatang. Dengan demikian, diharapkan bisa menampung secara keseluruhan produksi bauksit di dalam negeri. Pemerintah berencana menyetop ekspor bahan mentah mineral, salah satunya bauksit, mulai Juni 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambahan mineral dan batu bara atau Minerba. Adapun tujuan utama kebijakan ini yaitu guna mendorong hilirisasi bahan mineral mentah di tanah air sehingga negeri ini memperoleh nilai tambah lebih besar ketimbang hanya mengekspor produk mentah seperti yang dilakukan selama ini. Lantas Jokowi kesal, ini bukti nyata Republik Indonesia jual tambang mentah. Harta karun ini siap diolah. Republik Indonesia raup investasi 170 triliun rupiah. Indonesia memiliki sumber daya alam beragam, salah satunya dari sektor pertambangan. Tak hanya nikel, timah maupun batu bara, ternyata Indonesia juga memiliki harta karun tambang terbesar ke-6 di dunia. Harta karun yang dimaksud di sini yaitu bauksit. Bauksit merupakan bahan mineral yang bisa diolah menjadi alumina, lalu bisa diproses lagi menjadi aluminium. Aluminium merupakan bahan baku untuk bangunan dan konstruksi, peralatan mesin, transportasi, kelistrikan, kemasan, barang tahan lama, dan lainnya. Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara, Irwandi Arif, memaparkan Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia untuk jumlah cadangan bauksit terbanyak. Hal ini menyusul 5 negara lainnya yaitu Guinea, lalu Australia, Vietnam, Brazil, dan Jamaika. Guna mendorong pemanfaatan bauksit di dalam negeri semakin optimal, termasuk nilai tambah yang lebih besar, pemerintah kini tengah menggencarkan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit. Irwandi mengatakan pemerintah menargetkan ada 12 smelter pengolah bauksit menjadi alumina yang akan beroperasi pada beberapa tahun mendatang. Adapun total investasi untuk pembangunan 12 smelter bauksit tersebut diperkirakan mencapai 11 miliar US dollar atau sekitar 172 triliun rupiah. Dia merinci jumlah smelter tersebut terdiri dari 4 smelter yang kini telah beroperasi dan 8 smelter tengah dalam proses pembangunan atau konstruksi. Adapun investasi 4 smelter yang telah beroperasi mencapai 4,4 miliar US dollar atau setara 68,8 triliun rupiah.
Sementara 8 smelter yang tengah dibangun diperkirakan membutuhkan investasi hingga 6,6 miliar US dollar atau sekitar 103,2 triliun rupiah. Rencana ini tentunya memerlukan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah harus segera melakukan kunjungan lapangan untuk memantau perkembangan pembangunan smelter dan hilirisasi bauksit. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah melihat perkembangan yang nyata dan bisa mempercepat hilirisasi bauksit. Selain itu, sinergi dari beberapa pihak terkait infrastruktur dan pembangkit energi juga diperlukan. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan akan ada sekitar 12 smelter bauksit yang beroperasi hingga 2024 mendatang. Dengan demikian, diharapkan bisa menampung secara keseluruhan produksi bauksit di dalam negeri. Produksi biji bauksit pada 2021 tercatat sebesar 25,8 juta ton. Dari total produksi tersebut, mayoritas atau 90% dijual ke luar negeri atau tercatat sebanyak 23,2 juta ton. Sedangkan untuk penyerapan di dalam negeri hanya sebesar 2,6 juta ton. Padahal kapasitas 4 smelter bauksit yang telah beroperasi saat ini bisa mencapai 10,5 juta ton. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Indonesia pada Juni 2023 mendatang harus menyetop keran ekspor mineral mentah termasuk bauksit. Undang-Undang Minerba itu sendiri mengatur ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat. Dibatasi hanya 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku pada 10 Juni 2020. 3 tahun setelah diundangkan, artinya pelarangan ekspor bahan mentah dan konsentrat mineral berlaku mulai 10 Juni 2023 mendatang. Cina mau borong semua harta karun tanah jarang di Republik Indonesia. Logam tanah jarang alias rare earth ternyata banyak terkandung di alam Indonesia. Komoditas yang satu ini disebut-sebut menjadi salah satu harta karun yang dimiliki alam Indonesia. Saat ini, rare earth juga sedang menjadi komoditas yang banyak dicari, bahkan pihak swasta Cina sudah mengaku ingin membeli semua kandungan logam tanah jarang di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Timah Ahmad Ardianto. Dia mengatakan PT Timah saat ini sedang mencari cara untuk mengekstraksi logam tanah jarang yang terkandung dalam monasit. Mineral tersebut banyak ditemui di tambang timah. Meskipun pengekstraksian rare earth masih dicari teknologinya, menurut Ahmad, dari sekarang sudah harus ada kepastian pasar untuk rare earth hasil produksi PT Timah. Menurutnya, harus jelas rare earth akan digunakan di dalam negeri atau bisa digunakan pihak swasta. Soal pengguna swasta, sudah banyak peminatnya. Ahmad mengatakan perusahaan pertahanan dan penerbangan dari Amerika Serikat, Lockheed Martin, sudah menyatakan minatnya membeli logam tanah.